Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, namun tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya strategi yang tepat. Oleh karena itu, manajemen strategik menjadi hal yang sangat penting agar perusahaan mampu bersaing, berkembang, dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Halo semuanya, kenalin aku Herna Wulandari dengan NIM 2024 008 0324. Pada video ini saya akan merangkum materi manajemen strategi mulai dari sesi 1 sampai sesi 15. Nah, dan agar materi ini mudah dipahami, saya juga akan menunjukkan bagaimana setiap konsep ini diterapkan pada PT Mayora Indah Tbk sebagai salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia. Baiklah, mari kita mulai. Pertama, ada konsep dasar manajemen strategik, yaitu bagaimana perusahaan menentukan visi misi serta strategi jangka panjang dan jangka pendek untuk mencapai tujuan. PT Mayora Indah Tbk yang dimiliki Jogi Hendra Atmaja bersama dengan rekannya Raden Sudigdo dan Dermawan Kurnia mendirikan perusahaan yang mereka beri nama PT Mayora Indah pada 17 Februari 1977. Dengan ketekunan dan semangat yang dimiliki Jogi Hendra Atmaja, PT Mayora berhasil mengeluarkan berbagai produk-produk unggulan, mulai dari biskuit Roma Kelapa, Kopiko, Beng Beng, Torabika, Le Mineral, sampai minuman kemasan teh pucuk. Dengan selalu berinovasi dalam memberikan hasil yang terbaik dan bekerja cerdas demi mencapai keberhasilan produk-produk tersebut mengantarkan Jogi Hendra Atmaja menjadi salah satu pengusaha sukses dengan total kekayaan tahun 2016 mencapai 10,6 triliun. Untuk mewujudkan visi tersebut, Mayora menjalankan strategi jangka pendek seperti promosi produk, memperkuat distribusi, meningkatkan efisiensi biaya, dan menghadirkan inovasi rasa baru. Sedangkan strategi jangka panjangnya adalah memperluas pasar internasional, mengembangkan produk baru, meningkatkan kapasitas produk, serta menerapkan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya tentang perspektif manajemen strategi. Nah, dalam menyusun strategi, perusahaan perlu memperhatikan 4 perspektif utama, yaitu perspektif lingkungan, sumber daya, stakeholder, dan keuangan kompetitif. Penerapannya pada PT Mayora Indah Tbk, perusahaan menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan nilai tukar rupiah, serta persaingan yang ketat di industri makanan dan minuman. Untuk mengatasi hal tersebut, Mayora memanfaatkan kekuatan merek seperti Kopiko, Roma, dan Torabika, lalu memperkuat jaringan distribusi ke lebih dari 100 negara, dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder melalui program CSR, serta menerapkan strategi cost leadership dan inovasi produk agar tetap memiliki keunggulan yang kompetitif. Tentang analisis strategi. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perusahaan melalui analisis lingkungan dan analisis internal. Nah, kemudian merumuskan strategi yang tepat sebelum strategi tersebut diimplementasikan dan dievaluasi. Penerapan pada PT Mayora Indah Tbk dilakukan dengan analisis SWOT. Dari sisi eksternal, Mayora memiliki peluang berupa pertumbuhan pasar ekspor dan gaya hidup praktis masyarakat. Namun juga menghadapi ancaman seperti persaingan industri yang ketat, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan meningkatnya tren makanan sehat. Dari sisi internal, kekuatan Mayora terletak pada merek yang kuat seperti Kopiko dan Roma, jaringan distribusi yang luas, serta inovasi produk yang cepat. Sedangkan kelemahannya adalah ketergantungan pada bahan baku impor dan biaya promosi yang cukup besar. Budaya organisasi merupakan nilai, kebiasaan, dan cara kerja yang diterapkan dalam perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan. Budaya organisasi yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, kompak, dan mampu meningkatkan kinerja perusahaannya. 7 prinsip Mayora yaitu quality, efisiensi, inovasi, passion, wisdom, responsibility, dan confidence. Selain itu, Mayora juga memiliki program Lentera Hati. Sebagai pembinaan moral, dalam pelaksanaannya, perusahaan menerapkan disiplin kerja yang tinggi, karena kesalahan yang kecil dalam memproses produksi dapat mengaruhi kualitas produk. Oleh karena itu, peran pemimpin sangat penting sebagai teladan dalam menerapkan budaya perusahaan serta memastikan seluruh karyawan mematuhi standar kerja. Untuk memperkuat budaya organisasi, Mayora juga melakukan briefing sebelum bekerja, pelatihan rutin, serta menerapkan standar mutu seperti ISO
dan SMK 3 agar kualitas produk dan keselamatan kerja tetap terjaga. Dalam manajemen strategi, riset digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat, sehingga perusahaan ini dapat menyusun strategi dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, penerapannya pada PT Mayora Indah Tbk ini terlihat dari strategi komunikasi perusahaan yang mengutamakan transformasi informasi, program CSR, serta menjaga kualitas produk. Nah, melalui strategi tersebut, Mayora ini berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat dan loyalitas konsumen, dan juga mempertahankan citra yang positif pada perusahaan. Manajemen pemasaran strategik bertujuan untuk memahami kebutuhan konsumen, menentukan target pasar, dan menyusun strategi pemasaran yang tepat agar perusahaan mampu bersaing. Penerapan pada PT Mayora Indah Tbk dilakukan melalui strategi 4P, yaitu menyediakan produk yang beragam, menetapkan harga yang terjangkau, memperluas distribusi hingga ke berbagai daerah dan lebih dari 100 negara, serta melakukan promosi yang menarik. Strategi ini membuat produk Mayora tetap dikenal dan diminati oleh konsumen. Manajemen kinerja organisasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan menggunakan Key Performance Indicator atau KPI dan Balance Scorecard. PT Mayora Indah Tbk dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja pada 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan adanya KPI dan Balance Scorecard, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja, meningkatkan kualitas produk, menjaga kepuasan pelanggan, dan terus memperkuat daya saing perusahaan. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam suatu keberhasilan strategi perusahaan. Seorang pemimpin tidak hanya mengarahkan perusahaan, tetapi juga mampu mengambil keputusan, memberikan motivasi, dan menjadi teladan bagi seluruh karyawan. Pada perusahaan emas yang saya rancang, saya memiliki visi menjadi pimpinan yang melahirkan perusahaan lokal berkelas, di mana setiap hasil yang dicapai dapat memberikan kemakmuran bagi karyawan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Misi perusahaan adalah menjalankan operasi tambang yang aman dan patuh terhadap regulasi, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menerapkan tata kelola yang bersih dan transparan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai pemimpin, saya memilih gaya kepemimpinan yang turun langsung ke lapangan, mendengarkan masukan dari tim, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan asumsi. Nilai utama yang saya terapkan adalah safety first, keberlanjutan, kepedulian terhadap masyarakat, kinerja, dan integritas. Transformasi organisasi merupakan proses perubahan yang dilakukan agar perusahaan mampu berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Pada perusahaan tambang yang saya rancang adalah melakukan transformasi melalui peningkatan teknologi, pengembangan kompetensi karyawan, serta memperkuat budaya kerja yang mengutamakan keselamatan, integritas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, perusahaan juga membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar dan menerapkan tata kelola yang transparan agar perusahaan dapat bertumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di masa depan. Selanjutnya mengenai eksekusi strategi, yaitu proses menjalankan rencana yang telah disusun agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Keberhasilan strategi tidak hanya bergantung pada perencanaannya, tetapi juga pada pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Penerapannya pada perusahaan tambang yang saya rancang dimulai dengan menetapkan target produksi, efisiensi biaya operasional, dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, perusahaan mengalokasikan sumber daya, melaksanakan pelatihan karyawan, memperluas kerjasama dengan mitra bisnis, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan langkah tersebut, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing. Manajemen strategi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perubahan lingkungan bisnis, dan persaingan agar perusahaan tetap berkembang di masa depan. Penerapannya yang saya rancang dimulai dengan meningkatkan hasil produksi, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta memperluas pemasaran.
Nah, dalam jangka waktu 1-3 tahun, perusahaan akan menambah peralatan, meningkatkan kompetensi karyawan, dan memperluas kerjasama dengan bisnis. Sedangkan, dalam jangka 3 hingga 10 tahun, perusahaan akan menargetkan penerapan smart mining system menjadi mitra utama pembeli emas di Jawa Barat, serta membangun perusahaan yang modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, manajemen strategik adalah kunci keberhasilan perusahaan. Dengan perencanaan yang baik dan kepemimpinan yang tepat, juga pelaksanaan yang efektif serta evaluasi yang berkelanjutan, perusahaan dapat mencapai tujuan dan mampu bersaing. Penerapannya pada PT Mayora Indah Tbk dan perusahaan Elina Gold Mining yang saya rancang menunjukkan bahwa strategi yang tepat dapat mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Terima kasih. I just had to let you know you're